Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjalani hari ini 5 September 2022 tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menggambarkan hidup orang Kristen, hidup anak-anak Tuhan di dunia ini seperti hidup yang sedang berada dalam medan perang, dalam peperangan yang sangat dahsyat. Tetapi peperangan yang dimaksud bukanlah peperangan fisik dengan alat persenjataan perang seperti tembak, peluru, bajoka, granat, dan yang lainnya. Tetapi perang yang dimaksud dalam nas renungan ini adalah peperangan rohani. Peperangan yang jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Perang melawan tipu muslihat iblis, bukan perang melawan darah dan daging, tetapi perang melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen di dunia ini tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa nyaman sehingga menjadi santai, menjadi lengah sehingga musuh-musuh dapat memangsa kapan saja. Kita harus menyadari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa musuh-musuh kita, yaitu seperti roh-roh jahat, penguasa-penguasa dunia kegelapan, itu berada di mana-mana. Kalau kita kutip perkataan Rasul Petrus bahwa iblis itu sedang berjalan dan berkeliling di mana-mana dan siap memangsa dan memakan kita kapan saja. Dia seperti singa yang mengaum, siap kapan saja menerkam dan memangsa kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan roh jahat dan iblis itu lebih sulit lagi dari singa yang mengaum. Kalau singa mengaum, tentu suaranya kedengaran. Kita bisa mengantisipasi atau mengambil tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Tetapi iblis dan kuasa jahat itu bukan seperti singa yang mengaum. Bahkan iblis dan kuasa jahat itu seperti serigala yang datang berbulu domba, menyusup diam di tengah-tengah kita, ingin memangsa, menggoda, dan membinasakan serta membunuh kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita sadari. Di mana-mana iblis mengintai kita. Kuasa si jahat ingin menggugurkan iman kita. Dimanapun kita berada, di rumah, roh pertengkaran, roh kekerasan bisa saja terjadi di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Di tempat kerja, di tempat bisnis, di tempat usaha, roh penipuan, roh ingin mendapat untung yang lebih besar sekalipun dengan tidak cara yang halal dan dikehendaki Tuhan. Di sekolah, bagi anak-anak sekolah, roh yang ingin selalu bolos, absen, malas belajar, roh mencontek dan lain sebagainya. Roh tawuran. Bahkan bukan hanya di rumah, di tempat kerja dan di sekolah, bahkan roh-roh jahat itu pun terkadang ada di gereja. Misalnya, roh ambisius, roh ingin menonjolkan diri, roh kesombongan, roh kebencian, roh perpecahan, roh permusuhan, roh dengki, tidak peduli, bahkan ada roh gosip. Ini tidak boleh dibiarkan. Ketika kita membiarkan ini, maka pada saat yang sama iblis telah menggoda, merasuki, dan bahkan secara perlahan-lahan telah membunuh dan ingin membinasakan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani jauh lebih sulit, jauh lebih dahsyat daripada peperangan jasmani atau peperangan fisik. Mengapa? Karena peperangan rohani itu adalah peperangan yang tidak kelihatan. Musuh kita tidak terkelihatan. Kita tidak tahu.
musuh kita di mana? Di depan kita kah? Di belakang kita kah? Di samping kanan kiri kita? Atau bahkan dia sudah ada di dalam hati dan pikiran kita? Sementara kalau peperangan jasmani, peperangan fisik, musuh itu bisa kelihatan dan bisa terdeteksi. Maka dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Karena itulah firman Tuhan berkata dalam renungan hari ini, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang mau disampaikan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini yang digambarkan seperti peperangan rohani yang begitu dahsyat dan mengerikan itu. Di tengah-tengah musuh, iblis, kuasa si jahat yang tidak kelihatan, yang bisa menggoda, menjatuhkan, bahkan membinasakan kita kapan saja. Satu hal yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah bahwa kita tidak beroleh kekuatan, kita tidak dapat bertahan, bahkan kita tidak dapat menang ketika kita jauh dan terpisah dari Tuhan. Kita hanya bisa menang, kita hanya bisa bertahan, kita hanya bisa selamat dari pertempuran rohani ini, dari peperangan rohani ini, ketika kita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa di dalam topangan dan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan, apapun yang ada pada kita. Peperangan rohani hanya mungkin kita menangkan dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Karena itu bagaimana supaya kita kuat dan supaya kita menang di dalam Tuhan? Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini, sebagaimana yang disebutkan di ayat 11, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Kita ini laksana tentara-tentara Allah di dunia ini, pasukan-pasukan Allah di dunia ini. Maka untuk menghadapi musuh-musuh di dunia, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11, apa itu? Dari ayat 14 sampai ayat 18 dikatakan di sana, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan mempergunakan perisai iman, dan memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Serta yang terakhir, berdoa dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Inilah senjata perlengkapan Allah yang diperkenankan untuk kita pakai menghadapi musuh-musuh kita di dunia ini ketika kita masih berada dalam peperangan rohani. Hanya dengan itulah kita dimungkinkan untuk bertahan, menang dan selamat dari peperangan rohani yang begitu dahsyat yang kita alami selama di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang masih menjaga, memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Tuhan begitu baik menyertai kami dalam pembaringan kami di tempat tidur kami masing-masing. Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan nafas hidup, kekuatan, pengharapan, bahkan lebih dari itu semua firman-Mu sebagai sumber kehidupan yang terus mengingatkan, memotivasi, menginspirasi, dan menyegarkan jiwa kami. Karena kami tahu semasa hidup kami di dunia ini, kami sedang hidup dalam peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa jahat dan iblis yang tidak kelihatan, yang ada di sekitar kami, bahkan mungkin ingin merasuk ke dalam jiwa dan pikiran kami. Karena itu dari firman-Mu hari ini, kami diingatkan agar kami senantiasa di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berserah kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Karena hanya dengan hal itulah kami diperkenankan bertahan, menang dan selamat dari peperangan rohani ini. Lalu Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara-tentara Tuhan di dunia ini. Kami pun harus tekun memperlengkapi diri kami, mengenakan perlengkapan senjata Allah, senjata rohani, firman Allah yang terus kami renungkan,
yang terus kami hidupi, doa kami yang tidak terputus-putus kepada Tuhan, bahkan iman kami yang terus berpaut kepada Tuhan. Kebenaran, keadilan kami mau hidup di dalamnya. Hanya dengan hal itulah kami dimungkinkan menang untuk melawan setiap godaan-godaan si jahat dan iblis yang kapan saja datang menghampiri hidup kami. Bapa yang baik, untuk mengawali hari kami pada hari ini, kami menyerahkan seutuhnya hidup kami kepadamu. Jiwa, roh, pikiran, dan hati kami, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang bekerja dan menguasai, supaya setiap apa yang kami katakan, yang kami lakukan, dan yang kami pikirkan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi pekerjaan kami, dan bagi banyak orang di sekitar kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, untuk yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Bila mereka saat ini dalam keadaan sakit dan bergumul, Tuhan berikan kasih karunia, kesembuhan, dan kekuatan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.